وأكون للخير العميم مثالا. Ini yang kita harus mengerti. Ya. Makanya selalu saya sampaikan ada dua waktu. Ada dua waktu. Ya. Yang betul-betul maksimal. Ada dua waktu yang betul-betul kita harus perhatikan. Ada dua waktu yang betul-betul harus kita perhatikan. Untuk kita tarik tuas remnya kita tarik tuas remnya kita dari kemaksiatan dan dosa ketika kita sudah melihat dua perkara. Kalau kita sudah menjumpai dua kondisi. Yang pertama, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki keturunan. Kalau sudah memiliki keturunan, tolong berhenti dari dosa, berhenti dari maksiat. Ya, karena keturunanmu akan merasakan dampak maksiatmu sebagaimana penyakit gula bisa berdampak pada keturunan. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, waktu yang kamu harus menarik tuas rem supaya menahan kita dari dosa dan kemaksiatan itu yang kedua. Ketika kita mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau kita sudah mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia, tolonglah berhenti dari dosa. Kenapa? Dosa itu akan menghalangi doamu kepada orang tua sebagaimana kotoran menghalangi indahnya mobil yang kita miliki, sebagaimana kabut menghalangi doa. Sebagaimana kabut menghalangi mentari, sebagaimana dosa menghalangi doa yang kita panjatkan. Solihkan diri kita. Ya. Kesolihan seorang anak kepada orang tua itu, Masya Allah, membuat orang tuanya tersenyum di hadapan Allah. Ya. Membuat orang tuanya akan bangga di hadapan Allah ketika anak yang mereka tinggalkan mencintai kehidupan akhirat yang juga akan menjadi tempatnya mereka kalau mereka sudah ditakdirkan ajal untuk menjumpai dan bersama kembali dengan orang tua mereka di alam barzakh. Ya. Makanya ini yang menjadikan kita paham, ini birrul walidain ini. Dan banyak skip. Ini banyak terlewatkan dari banyak orang. Bahwasanya mereka tidak menganggap bahwasanya proses berbaktinya dia dengan orang tua itu bisa diwujudkan dan bisa direalisasikan dengan ketaatan. Dengan kesolihan yang ada pada hidupnya supaya bisa menjadi kado terbaik untuk orang tua mereka. Jadi tolong dari sinilah kita paham. Jangan mengartikan berbakti kepada orang tua hanya sebatas uang yang kita transfer. Hanya sebatas pembantu yang kita bayarkan. Hanya sebatas listrik yang kita penuhi. Dan sebatas AC yang kita hidupkan untuk orang tua kita. Memang betul itu semuanya indah. Dan semuanya memang betul bernilai mulia. Tapi kemuliaan puncak berbaktinya anak ketika mereka merendahkan hidup mereka di hadapan Allah, yaitu adalah mereka memberikan kesolihan. Siapapun yang mereka memperbaiki sholatnya, memperbaiki sedekahnya, memperbaiki hubungan dia dengan pasangan hidupnya, memperbaiki bagaimana dia bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan keluarganya, maka orang tuanya telah mendapatkan kado. Yang hari ini invisible. Mungkin hari ini kadonya tidak kelihatan. Tapi sejatinya orang tuanya akan membuka kado itu kelak pada kehidupan di akhir. Ya. Makanya kan, pernah ingat gak? Saya sudah sering menyampaikan kan? Tidak setiap anak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya sampai anaknya sholih. Sebagaimana keterangan dalam satu riwayat, dalam riwayat Muslim, fima ma'nah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi. Ada orang tua yang dihisab bersama dengan anaknya mereka dan orang tuanya ternyata memiliki dosa yang lebih jauh, lebih banyak daripada anaknya. Anaknya sudah selesai dalam hisabnya ringan, anaknya sholih, anaknya taat. Sampai anaknya melewati sirat, sudah berada di depan surga. Allah perintahkan masuk, maka mereka bertahan tidak masuk. Allah berkata kembali, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Tapi anak-anak itu melihat dan menyadari,
di dalam surga belum ada orang tuanya. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, kami belum bisa masuk surga sampai kami menjumpai terlebih dahulu bagaimana kondisi orang tua." Lalu Allah menyampaikan berita kepada anak-anak itu yang mereka rela berhenti di depan pintu surga. Mali arohum. Kenapa sih orang tuamu masih di belakang untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan dan perkataan dia ketika hidup? Lalu anak itu tetap bertahan di depan pintu surga. Sampai akhirnya Allah memberikan izin untuk memberi syafaat kepada anak-anak yang rela menunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Nih, aku berikan izin untuk memberi syafaat. Ini aku berikan izin untuk memberi syafaat. Ketika anak itu diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat di depan pintu surga, maka tidak ada yang diingat memorinya anak tersebut kecuali adalah satu, bapak dan ibunya. Maka mereka langsung memberikan syafaat yang mereka peroleh dari sisi Allah, mereka berikan kepada orang tua, dan Allah meridhoi karena orang tuanya muslim. Orang tuanya akhirnya mendapatkan syafaat dari orang tua, dari anaknya, sampai akhirnya mereka diringankan hisabnya, melewati siratnya, berkumpul dengan anak mereka di depan pintu surga, sampai Allah mengatakan, "Udkhulul jannah antum wa abakum." Ini orang tuamu, masuklah kalian ke surga bersama-sama. Masuklah orang tua itu ke dalam surga, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya saja, tapi mereka mendapatkan surga disebabkan karena mereka menjumpai anak-anak mereka lah yang memberi syafaat untuk mereka dalam kehidupan di akhirat. Coba, tidak main-main. Ya. Misal anak saya, anak kita kaya raya. Kekayaan dari anak kita yang kaya raya itu tidak akan kita manfaatkan dan tidak bermanfaat untuk kita kalau sudah meninggal dunia. Bukan berarti kita tidak senang kalau anak kita kaya. Ya senang, alhamdulillah. Akhirnya anak kita tidak menjadi beban untuk orang lain. Tapi kesenangan kita selaku orang tua mendapatkan rezeki anak kita berlimpah, maka itu harus disertai dengan sebuah proses kesadaran. Kekayaan anak kita itu hanya kita nikmati ketika kita masih hidup bersamanya. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak pernah peduli rekening dia itu berapa sampai rekening itu dimanfaatkan di jalan Allah. Ya. Kalau anak kita ganteng, anak kita lucu, anak kita putih, anak kita tampan, tidak akan ada rasa yang kita dapatkan berlebih. Tidak ada rasa istimewa di dalam kehidupan kita. Kalau anak kita hanya mulus secara fisik, ketika kita akan meninggal dunia atau ketika meninggal dunia, sudah tidak ada manfaatnya untuk kita. Tapi ketika anak kita salih, long lasting sampai kehidupan kelak, dimensi akhirat dilewati oleh anak mereka, maka anak itu pun tetap memberi manfaat kepada orang. Kesolihan anak itu dampaknya besar kepada. Kenapa kok harus solih, Ustadz? Yang penting kan orang tuanya mendidik. Loh, kalau Allah samakan antara orang tua yang mendapatkan anak yang solih, disamakan dengan orang tua yang mendapatkan anaknya tidak solih, lalu disamakan statusnya, sifat keadilan Allah hilang. Nanti orang tua yang berusaha mensolihkan anak disamakan usahanya dan ikhtiarnya dengan orang tua yang tidak mensolihkan anak mereka. Kan jadinya akhirnya ada kezaliman kalau semacam itu. Makanya Allah bedakan. Orang tua yang betul-betul berusaha untuk anaknya solih, Allah istimewakan mereka dengan seluruh pengorbanan mereka, dengan seluruh tirakat, perjuangan, pengorbanan yang mereka berikan untuk mensolihkan anak. Dibedakan dengan orang tua yang tidak pernah memiliki sebuah keinginan, pengorbanan, effort, tirakat untuk mensolihkan anak. Karena sekali lagi, anak yang solih itu anugerah besar. Kalau anak sudah solih, orang tuanya itu ringan dalam kehidupan di akhirat. Karena separuh beban itu dari kewajiban dia untuk bertanggung jawab sudah dipikul sama anaknya yang solih. Artinya orang tuanya itu sudah ringan separuh dari pertanggungjawaban. Kenapa? Anaknya solih.
Dan siapapun yang anak itu sholih, lalu mereka berbuat ketaatan, sampai akhirnya anak itu betul-betul sholih pada kehidupannya, maka sesungguhnya, maka pada saat itulah karunia terbesar pada kehidupan manusia diperoleh ketika sudah mendapatkan anaknya sholih. Itulah arti birrul walidain yang pertama.